Puluhan ribu warga Palestina mengalir di sepanjang jalan utama menuju utara Gaza pada Senin 27 Januari 2025. Mereka bergembira karena dapat kembali ke rumah setelah berbulan-bulan tinggal di penampungan sementara. Kepulangan mereka yang sempat tertunda pada akhir pekan lalu berlanjut setelah Hamas setuju untuk menyerahkan 3 sandera Israel pada akhir pekan ini dan pasukan Israel mulai menarik diri dari koridor utama di daerah Kantong di bawah kesepakatan gencatan senjata Gaza dalam perang yang telah berlangsung selama 15 bulan tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Di sepanjang jalan yang membentang di tepi pantai Mediterania Gaza, kerumunan orang sebagian menggendong bayi atau membawa bungkusan barang di pundak mereka berjalan kaki ke utara. Adapun bagian ini disebut sebagai koridor Netzarim. Koridor ini adalah zona militer yang membelah wilayah di sebelah selatan kota Gaza yang dibentuk Israel pada awal perang. Sebuah pos pemeriksaan untuk kendaraan akan dibuka kemudian dengan mekanisme pemeriksaan. Nah, sesuai kesepakatan gencatan senjata, Israel mencabut penutupan wilayah utara untuk pertama kalinya sejak awal konflik dengan Hamas 15 bulan lalu. Warga Palestina yang selama ini terpaksa hidup di kem-kem tenda kumuh atau sekolah dengan cara berpindah-pindah itu sangat ingin kembali ke rumah mereka, meski mereka mengetahui rumah mereka sudah rusak atau bahkan hancur. Pembukaan perbatasan jalur Gaza tersebut tertunda selama 2 hari karena perselisihan antara Hamas dan Israel. Pada waktu itu Israel tidak mengizinkan warga Palestina ke jalur Gaza, sampai seorang perempuan sandera sipil Israel bernama Abel Yehud dibebaskan Hamas. Israel juga menuduh Hamas gagal memberikan informasi apakah sandera yang tersisa akan dibebaskan pada tahap pertama masih hidup atau sudah meninggal. Israel menuding Hamas juga mengubah urutan sandera yang dibebaskannya dengan imbalan ratusan tahanan Palestina. Saling tuduh tak terhindarkan, Hamas kemudian menuduh Israel melanggar perjanjian dengan tidak membuka perbatasan. Juru bicara pemerintah Israel menyebut Israel telah mengonfirmasi tokoh-tokoh Hamas yang ada dalam daftar itu. 25 orang masih hidup, namun 8 orang dibunuh oleh Hamas. Identitas siapa yang tewas dan siapa yang masih hidup tidak segera dikonfirmasi, sehingga membuat keluarga-keluarga berada dalam kondisi harap-harap cemas. Sementara Hamas juga menyerahkan daftar informasi yang diperlukan tentang para sandera yang akan dibebaskan dalam fase pertama gencatan senjata selama 6 minggu. Adapun fase pertama gencatan senjata yang berlangsung hingga awal Maret, Hamas akan membebaskan total 33 sandera dengan imbalan pembebasan hampir 2.000 warga Palestina yang dipenjara oleh Israel. Sejauh ini Hamas telah membebaskan 7 sandera termasuk 4 perempuan tentara dengan imbalan 300 tahanan Palestina. Banyak di antara tahanan Palestina menjalani hukuman seumur hidup karena terlibat dalam serangan mematikan terhadap warga Israel. Untuk fase kedua gencatan senjata diprediksi akan jauh lebih sulit dan belum dinegosiasikan. Nah, sesuai kesepakatan gencatan senjata, hanya orang-orang yang tidak bersenjata yang akan diizinkan untuk kembali ke utara. Militer Israel memperingatkan warga Gaza untuk tidak membawa senjata atau mendekati pasukan Israel dimanapun. Warga yang menyeberang kembali ke utara mengatakan bahwa petugas keamanan Mesir mengawasi kembalinya warga Palestina dengan kendaraan di sepanjang Jalan Salahuddin, jalan utama yang membentang dari utara ke selatan, dengan petugas polisi Hamas di dekatnya. Lantas gimana ya kira-kira kelanjutan fase kedua gencatan senjata ini? Apakah benar akan lebih sulit? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.